Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Penasaran? Yuk tonton videonya sampai habis. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu kekuasaan? Kekuasaan secara umum dapat diartikan sebagai sebuah kewenangan yang telah dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menjalankan sesuatu, baik yang bersifat wajib atau hanya hak saja. Kekuasaan ini bisa meliputi berbagai macam bidang loh, seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa ahli yang mendefinisikan apa itu kekuasaan. Yang pertama dari Jared Morgan. Dalam penelitiannya yang berjudul Image of Organization, ia mendefinisikan kekuasaan sebagai medium atau media lewat mana konflik kepentingan diselesaikan. Kekuasaan mempengaruhi siapa dapat apa, kapan dan bagaimana, serta kekuasaan melibatkan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Dan yang kedua ada dari John O. Wagner and John R. Hollenbeck. Mereka menyebutkan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan membujuknya untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka tolak. Maka dari itu, Wagner dan Hollenbeck mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan baik untuk mempengaruhi perilaku orang lain ataupun untuk melawan pengaruh yang tidak diinginkan. Sampai sini udah paham kan teman-teman mengenai definisi kekuasaan secara umum dan menurut para ahli? Sekarang, yuk kita beralih pengertian kekuasaan dalam konteks organisasi. John R. Skimmerhorn dan teman-temannya mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan yang mampu membuat orang melakukan apa yang kita ingin atau kemampuan untuk membuat hal menjadi kenyataan menurut cara yang kita inginkan. Kekuasaan biasanya dikaitkan dengan konsep kepemimpinan, di mana kepemimpinan merupakan mekanisme kunci dari kekuasaan guna memungkinkan suatu hal terjadi. Udah selesai didefinisi, sekarang beralih ke teori yuk. Menurut Foucault, kekuasaan tidak dipahami sebagai sebuah kepemilikan layaknya properti atau posisi, melainkan dipahami sebagai sebuah strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi-relasi yang beragam. Kekuasaan tidak berpusat pada satu subjek atau lembaga, melainkan tersebar di mana-mana dalam setiap relasi sosial. Menurutnya juga, kekuasaan bukan sesuatu yang diraih lalu berhenti, melainkan dijalankan dalam berbagai relasi dan terus bergerak. Kekuasaan juga tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Selanjutnya adalah teori strategi kontingensi menurut Hickson dan Hinnings. Menurut Hickson, organisasi diibaratkan seperti naungan dari beberapa departemen atau fungsi yang sama untuk mengatasi ketidakpastian. Istilah kontingensi diartikan sebagai sekelompok tugas yang berasal dari kebutuhan suatu departemen di mana tugas tersebut dipengaruhi oleh tugas departemen lain. Teori ini berusaha untuk menganalisis keterkaitan antara subunit dalam suatu organisasi dan memberikan indikator kekuatan masing-masing subunit. Dengan teknik analisis tersebut, memungkinkan para pemimpin untuk membuat keputusan strategis dalam sebuah organisasi. Dalam teori ini ada 4 faktor yang mendefinisikan kekuatan sebuah subunit. Yang pertama ada dari kekuatan subunit atau subunit power. Dalam suatu organisasi, kekuatan subunit memiliki 3 elemen, yakni domain, bobot, dan ruang lingkup. Domain mencakup jumlah subunit lain yang terpengaruh berdasarkan masalah, ruang lingkup adalah rentang keputusan yang dipengaruhi oleh masalah, sedangkan bobot adalah tingkat pengaruh subunit pada masalah. Faktor kedua adalah ketidakpastian. Setiap organisasi memang memiliki kemungkinan berjalan dalam ketidakpastian. Padahal ketidakpastian itulah yang dapat memberikan peluang dalam mengembangkan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Seperti subunit yang dapat memprediksi masa depan yang bertujuan untuk mendapatkan langkah-langkah pencegahan terkait masalah tertentu. Yang ketiga, desentralitas. Sistem organisasi memiliki peran, departemen, atau subunit dengan tugas yang berbeda. Sentralitas subunit tergantung pada seberapa relevan tugas tersebut dengan sistem organisasi atau subunit lainnya. Subunit dikatakan sebagai sentral dalam sistem ketika aktivitasnya terhubung ke aktivitas lain yang berbeda. Setiap subunit yang merupakan sentral organisasi akan memainkan peran penting karena mereka berada di pusat sistem dan memiliki banyak tanggung jawab. Dan kegagalan setiap subunit dapat mempengaruhi seluruh organisasi.
Faktor yang terakhir adalah substitusi. Substitusi berkaitan dengan cara organisasi untuk mendapatkan alternatif lain dalam menggantikan keterampilan subunit yang dibutuhkan dalam pekerjaan utama. Subunit dengan kekuatan yang tinggi dapat menjadi pemenang alternatif ketika kemampuannya dianggap lebih baik dari alternatif lain meskipun tidak sesuai dengan pekerjaan utama sekalipun. Selanjutnya ada sumber dan jenis kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama ada legitimate power yang merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Legitimate power biasanya ditentukan oleh deskripsi pekerjaan dalam suatu jabatan, misalnya seorang atasan memiliki kemampuan untuk meminta bawahannya melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua ada reward power, yaitu kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Yang ketiga ada coercive power, yaitu kekuasaan untuk memberikan sanksi atau hukuman. Yang keempat ada expert power, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Misalnya, tim peneliti yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan memiliki kekuasaan apakah sebuah proyek dapat dilanjutkan atau tidak. Dan yang terakhir ada referent power, yaitu kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Di banyak perkampungan di Indonesia, ada tokoh-tokoh masyarakat yang disegani karena memiliki karisma. Hal itu merupakan contoh yang nyata dari referent power. Dalam sifat-sifat kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu position power, personal power, dan political power. Esensi dari positional power adalah bahwa kekuasaan sudah menjadi milik seseorang dalam suatu organisasi. Sifat kekuasaan ini sering ada dalam diri seseorang yang memegang jabatan dalam suatu organisasi. Dalam hal ini disebutkan jabatan seperti presiden atau dewan direksi. Yang kedua ada personal power. Personal power adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang bukan dalam organisasinya tetapi dalam hubungan sosialnya. Dengan kata lain, seseorang yang sudah memiliki jabatan di masyarakat seperti jabatan RT, RW, kepala desa, dan lain-lain. Biasanya seseorang dengan kekuatan pribadi sudah ada di masyarakat. Dan yang terakhir ada political power. Kekuasaan sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang dengan membuat mereka melakukan apa yang diinginkan orang tersebut. Secara politik, mampu mempengaruhi orang adalah tanggung jawab yang besar. Menjadi seorang pemimpin tidak hanya mampu membujuk orang, tetapi juga dapat menginspirasi dan mempengaruhi keputusan mereka dengan membuat mereka merasa bahwa mereka yang berkuasa bertindak untuk kepentingan terbaik mereka. Jadi, politik kekuasaan bukan hanya soal persuasi, tapi juga soal manipulasi. Setelah memiliki kekuasaan, tentu saja kita ingin tahu bagaimana sih cara untuk mempertahankan kekuasaan. Ada 3 cara untuk mempertahankan kekuasaan. Yang pertama ada membangun politik dinasti. Suatu kekuasaan dapat dipertahankan dengan cara membangun dinasti politik yang dapat diartikan sebagai politik keluarga. Hampir semua anggota keluarga memiliki jabatan di suatu daerah. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya dinasti politik ini dibuat hanya menguntungkan beberapa anggota keluarga tertentu. Apabila politik keluarga ini terus berlanjut, maka kekuasaan di suatu daerah dapat dipertahankan dan akan sulit untuk dijatuhkan. Sehingga dengan adanya dinasti politik ini dapat menguntungkan pelaku politik untuk membuat kekuasaan tetap terjaga. Yang kedua, tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat. Bagi para pemimpin politik yang ingin mempertahankan kekuasaannya, bisa melakukan dengan cara mengurangi kebebasan berpendapat kepada masyarakat sehingga Bagi pemimpin politik yang ingin mempertahankan kekuasaannya, bisa melakukan dengan cara mengurangi kebebasan berpendapat kepada masyarakat, sehingga pemimpin politik dapat dengan leluasa menentukan berbagai macam cara demi mempertahankan kekuasaannya. Untuk mempertahankan kekuasaannya, pemimpin politik akan membuat aturan agar masyarakat yang mengkritik akan dijatuhi hukuman, sehingga dengan adanya aturan ini membuat masyarakat kesulitan untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu menghilangkan peraturan-peraturan yang dapat merugikan kekuasaan. Apabila kekuasaan tidak dapat dipertahankan dengan cara membangun dinasti politik dan membatasi akses untuk berpendapat, maka pemerintah dapat mempertahankan kekuasaan dengan cara menghilangkan peraturan-peraturan yang dapat merugikan kekuasaan. Semakin banyak aturan yang merugikan dihilangkan, maka suatu kekuasaan dapat bertahan lebih lama.
Nah teman-teman, dari semua materi yang sudah dijabarkan, ada banyak hal kan yang bisa kita pelajari. Seperti ketika kita sudah memiliki kekuasaan, ada baiknya kita memahami bagaimana cara yang tepat untuk mempertahankannya, serta bagaimana menjadi pemimpin yang tidak menyelewengkan kekuasaan. Sekian materi tentang sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.